Pengajaran dan kesaksian hidup. Jadi satu pengajaran, tapi di samping bisa ngajar, itu juga harus bersaksi kepada orang lain. Jadi jangan cuma bisa ngajar, tapi juga bisa bersaksi kepada orang lain. Kita akan baca dalam Titus 2, ya, Titus 2 ayat pertama. Titus 2 ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan Titus 2 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca dulu yang pertama, Titus 2 ayat 1. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, ya, bukan ajaran yang kacau. Kita langsung loncat ke halaman ke ayat 7. Ayat 7 ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak tercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Amin. Jadi ajarkanlah ajaran sehat. Suatu kali ketika saya SMA, saya sedang membaca Alkitab. Karena dari SMP, SD saya sudah sekolah minggu, diajarkan bahwa kalau ikut Tuhan harus rajin baca Alkitab. Waktu itu saya giat sekali baca Alkitab, senang baca Alkitab. Kemudian di SMP itu saya kursus Alkitab tertulis, ya, jadi SMP sudah ikut kursus Alkitab tertulis, cuman gak mengerti, ya. Itu yang pertama, Terang Hidup dari GKI, 2 tingkat saya sudah belajar dan saya bisa lulus dari situ, dapat ijazah. Nggak tahu kemana sekarang ijazahnya, disimpan ibu saya. Kemudian satu lagi, Suara Nubuatan. Suara Nubuatan ini adalah dari gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang apa itu nubuatan. Jadi di situ saya membacanya, nggak ngerti nih, bacanya nggak ngerti. Tapi saya coba paksa terus sehingga saya bisa lulus dengan 2 ijazah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi suatu ketika saya sedang membaca Alkitab di SMA, karena memang mengikuti ajaran Alkitab itu ya, ajaran dari guru saya, ajaran dari guru sekolah minggu, ajaran dari pendeta ya. Jadi saya rajin baca. Tetapi tiba-tiba teman saya berkata, Pak, bukan Pak waktu panggilnya, ya, jadi dia panggil Dek, gitu. Dek, kenapa kamu masih baca Alkitab? Nanti susah loh, bisa nggak lulus ujiannya dan bisa jadi orang Farisi, gitu. Kalau baca Alkitab. Loh, saya jadi kaget, kok bisa seperti itu kata-katanya. Jadi saya jawab, Cici saya, tapi masih SMA kelas 3, saya SMA kelas 1. Ci, kenapa saya baca Alkitab kok bisa jadi orang Farisi? Karena malah saya baca Alkitab malah jadi makin ngerti soal firman Tuhan. Ya, tugas kita kan sekarang adalah memberitakan tugas kita adalah sekolah yang benar.
Kalau baca Alkitab terus terang tugasnya pendeta, kita nggak perlu. Bahwa saya bilang nggak juga, nggak harus pendeta, karena ketika itu kalau saya bilang, saya juga selalu membaca pelajaran. Jadi saking baca Alkitab, saya juga baca pelajaran. Saya nggak tertinggal dengan itu. Malah ajaran dari orang Yahudi, anak-anak kecil kan diajarkan membaca Alkitab ya, membaca Alkitab. Itu jadi pintar anak-anaknya. Jadi saya pikir kalau saya baca Alkitab jadi pintar. Dan kebetulan saya bisa mengikuti, saya sampai kuliah S1, S2 selesai semua dengan bagus ya. Puji Tuhan. Jadi saya mengikuti semua itu. Jadi tidak harus jadi Farisi, tergantung orangnya saya bilang. Nah kemudian ada lagi seorang teman Cici juga, pintar dia khotbah. Jadi sering dia khotbah, dia bilang, saudara-saudara, kita nggak perlu menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita tafsirkan Alkitab, nanti tambah pusing kepala. Jadi nggak usah belajar teologi lah. Apa yang dikatakan Alkitab, lakukan. Waduh, saya bilang hebat juga nih orangnya. Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab, lakukan. Nah, kemudian ketika kami berdua, saya tanya, Ji, kalau misalnya Alkitab mengatakan apabila tanganmu berbuat dosa, potonglah. Matamu berbuat dosa, cungkillah. Kira-kira kita tafsirkan nggak? Tafsirkan nggak? Tafsirkan nggak Pak ya? Harus tafsir ya? Harus tafsir, kalau enggak iya, cacat. Orang Kristen jadi buta semua. Cacat semua. Cacat semua, tangannya buntung, matanya buta ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Sehingga ketika saya melihat ada ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran sesat yang begitu mengerikan, saya hanya bersandar pada Tuhan Yesus. Jadi salah satu ajaran yang populer waktu itu saksi Yehova. Saksi Yehova ke rumah saya hampir seminggu sekali. Kalau kata pendeta itu harusnya ditolak, tapi saya enggak, saya sengaja, saya tunggu dia datang. Ketika dia berkata, saya terima. Kemudian saya dibagi buku-bukunya, bagus-bagus buku-bukunya. Kemudian setelah itu, setelah sekian lama, ketika saya mau debat lagi dengan mereka, dia panggil atasannya lagi. Kalah lagi, dia panggil lagi atasannya. Udah nggak bisa lagi ya, nggak bisa datang saya lagi. Jadi pada waktu itu ajaran itu saya malah saya dapat. Jadi buku-bukunya itu yang saya dapatkan itu saya coret-coret. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Sampai suatu kali mereka datang semua, saya bilang, saya mau terus terang untuk kalian bahwa saksi Yehova ini ajaran sesat. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Semuanya nggak ada yang benar. Sampai saya bukukan ajaran itu, saya ajarkan di sekolah Alkitab di Bandar Lampung. Jadi saya juga sekarang mengajar di Alkitab di Bandar Lampung. Saya masukkan sana. Jadi dari mereka saya dapatkan, akhirnya saya bisa mengajar apa itu saksi Yehova. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Kingdom Salvation. Ajaran Kingdom Salvation, pernah dengar nggak? Jadi ada satu ajaran di mana Tuhan Yesus itu sudah datang lagi kedua kali. Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, tapi dalam wujud wanita di Tiongkok katanya. Ya, di Tiongkok.
Jadi waktu itu nama perempuan itu namanya Yang Xian Bin. Dia sudah menikah. Saya mikir ini kok bisa salah sih. Ya, pertama saya nggak tahu, saya kenalan aja sama dia di Facebook. Terus dia mulai ngajar, waduh kacau ini. Dia bilang, jadi saya lihat lagi di Facebook ini juga banyak sekali yang ikut. Wah kacau ini dia bilang. Jadi mereka menyampaikan puji-pujian buat Tuhan, kesaksian-kesaksian dipukuli oleh wanita Cina. Kemudian perempuan ini pergi ke Amerika, dia sembunyi di Amerika. Tapi dia memberitakan Injil di daerah di mana-mana di Indonesia. Dia aktif di Facebook ya. Jadi saya bingung nih gereja Yesus apa gitu ya. Ternyata dia nama gerejanya Tuhan, nama Tuhannya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia gak pakai nama Yesus. Jadi